self love itu juga adalah memberi ketidaknyamanan kepada diri sendiri dengan tujuan untuk membentuk diri kita sendiri itu jadi lebih baik. Serunya daging panggang saus kopi. Hai teman Mangsi, kembali lagi bersama aku Cynthia di obrolan meja makan Mangsi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hal yang tak sejalan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hal yang menjadi mungkin keresahan kalian, dan kalian juga kadang bertanya-tanya kepada diri kalian, apakah kalian sedang berusaha mencintai diri kalian sendiri atau kalian sedang egois aja sih, kayak gitu. Jadi topiknya adalah self love itu egois atau enggak sih, seperti itu. Jadi kali ini kita sudah kedatangan orang yang terbilang berhasil mengalami hal-hal sulit untuk mencari jati diri dalam mencintai dirinya sendiri, dan dia adalah salah satu dari teman Mangsi. Oke, kita langsung sambut aja, langsung sapa aja. Dia adalah Kak Gung Sri. Hai Kak. Jadi Kak Gung Sri ini adalah salah satu teman Mangsi. Nah, Kak Gung Sri sudah melalui banyak sama seperti kita mungkin, tapi dia sudah satu tahap di atas kita, sudah berhasil melalui kesulitan untuk mencari jati diri untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, langsung aja Kak, kenalan diri aja biar teman-teman Mangsi tahu siapa Kak Gung Sri ini lebih dalam lagi Kak. Silahkan Kak. Halo teman-teman Mangsi, perkenalkan nama aku Ana Agung Sri Nandini atau biasa dipanggil Gung Sri. Aku sekarang ini adalah freelancer dan kebetulan sekarang juga influencer di TikTok. Oke. Karena kesibukannya itu, apakah Kak Gung Sri, kan banyak nih kesibukannya, freelancer, apalagi sekarang kalau nggak salah dengar udah mulai keterima kerja ya Kak ya? Iya. Nah, selamat Kak sebelumnya. Terus juga jadi influencer TikTok, terus kadang juga ngurusin konten pribadi, belum juga ada konten produksi dari yang production house-nya itu. Terus Kak, apakah pernah nggak sih Kak ngerasa capek atau ngerasa lelah gitu, terlalu nge-push diri gitu Kak? Gimana Kak? Coba bisa diceritain nggak sih Kak? Oke, kalau ngerasa capek itu pasti ya. Cuman untuk sekarang, karena setelah melalui perjalanan yang panjang dan udah paham juga gimana sih caranya nge-treatment diri itu dengan baik, jadi sekarang tuh capek ada tapi ya sesuai porsinya lah gitu. Jadi nggak yang sampai gimana-gimana gitu. Oke Kak. Kalau hal-hal itu termasuk hal yang gak mencintai diri sendiri nggak sih Kak, yang kayak nge-push diri, memaksakan diri, sama ya, push sama memaksakan diri itu sama ya, maksudnya hal-hal seperti itu apakah termasuk hal yang tidak mencintai diri sendiri Kak? Tapi sebelum itu aku pengen tahu dong Kak, arti self love bagi Kak Gung Sri itu apa sih Kak? Oke. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya menurut teman-teman sesuai silahkan diambil, kalau enggak ya aku cuma sharing aja di sini. Jadi menurut aku setelah perjalananku, self love itu adalah suatu perjalanan yang dimulai dari perjalanan menyelami diri sendiri, terus mengenali potensi diri, yang kemudian kita tindak lanjuti dengan action-action untuk membentuk diri sendiri menjadi versi yang lebih baik setiap harinya. Oke. Nah Kak, menurut Kak Gung Sri dengan definisi itu, apakah self love itu perlu dipakai di segala situasi nggak sih Kak? Oke. Makasih sebelumnya atas pertanyaan. Jadi kalau self love itu udah dipahami dengan baik ya, dan berdasarkan pemahamanku yang seperti itu tentang self love, maka self love itu emang harus dilakukan dalam situasi apapun. Oke. Kak, ini obrolan santai aja Kak, jadi nggak perlu berterima kasih setiap aku nanya Kak, jadi kita santai aja Kak. Terus apakah menurut Kak Gung Sri, seberapa penting sih self love itu diterapkan di segala situasi itu? Oke, seberapa penting? Penting banget, bahkan sangat perlu atau esensial banget dalam setiap kegiatan ya, dalam hal apapun itu semuanya harus dimulai dari self love kalau menurut aku. Pentingnya dari, kalau misalnya dikasih rate 1 sampai 10, rate-nya berapa Kak? 10 dong. Oh 10, oke Kak, udah nggak bisa bilang apa-apa lagi ya, karena memang harus 10 ya, diri sendiri juga yang paling utama. Terus kan Kak Gung Sri tadi udah sempat dengar cerita Kak Gung Sri kalau Kak Gung Sri itu mengalami banyak hal untuk bisa menemukan jati diri, untuk bisa mencintai diri sendiri. Gimana sih Kak bisa timbul itu, dan gimana sih caranya mulai menerapkan untuk konsisten gitu loh Kak? Gimana nggak Kak? Boleh diceritain ke teman-teman Mangsi? Oke, jadi sebelumnya juga aku nggak nemuin konsep self love tuh kayak gini, bukan kayak gini sebelumnya. Jadi sebelumnya juga aku kira self love itu adalah sama dengan egois. Jadi dulu aku nggak pernah menerapkan self love
Jadi kayak aku lebih selalu mengutamakan orang lain, selalu mengutamakan organisasi kayak gitu. Kemudian akhirnya baru aku paham bahwa self love itu lebih ke kebijaksanaan dalam menggunakan ego, terus menggunakan perasaan, menggunakan tenaga, menggunakan kemampuan. Nah, jadi yang membuat self love itu berbeda dengan ego adalah di sana kita taruh kebijaksanaannya. Gitu. Berarti cara-cara Kak Gungsri itu bisa mungkin dipakai sama teman-teman Mangsi ya buat menemukan jati diri. Kayak sempat dengar cerita Kak Gungsri kayak untuk menimbulkan self love ini Kak Gungsri mencoba banyak cara mengingat-ingat lagi kan apa yang Kak Gungsri senangi, apa yang Kak Gungsri sebelumnya, coba bisa diceritakan aja dari Kak Gungsri langsung. Jadi sebelumnya aku tuh lebih fokus nyari impresi orang gitu. Jadi gimana caranya biar orang tuh merasa oh Gungsri itu hebat, Gungsri itu bisa segalanya dan segala macam. Tapi setelah itu akhirnya aku ubah pola pikir, harusnya itu yang aku cari itu bukan impresi orang, tapi gimana caranya supaya hal-hal yang aku lakuin itu emang membentuk aku sesuai dengan apa yang aku inginkan, versi yang aku inginkan, dan aku happy jalaninnya. Nah setelah itu baru aku bisa mulai sedikit demi sedikit menemukan versi terbaik dari aku. Berarti cara Kak Gungsri itu mulai dari diri sendiri dan mengubah pola pikir ya Kak. Sebenarnya juga sekarang itu teman-teman kalau udah tahu banyak banget loh cara-cara kita menimbulkan self love itu sendiri. Kayak di YouTube juga banyak tuh sekarang influencer-influencer yang di bidang itu bercerita. Terus ada juga lewat buku-buku ya kan Kak. Iya. Terus nggak hanya untuk mencari atau menimbulkan self love, itu juga ada tentang produktivitas, terus gimana caranya improvement diri, pokoknya banyak deh. Nah kebetulan Kak, di saat yang bersamaan podcast ini tampil juga kita Mangsi lagi mengadakan Mangsi Reading Community. Nah Mangsi Reading Community itu bertujuan untuk meningkatkan literasi, terus juga membangun pola berpikir yang kritis dan juga mengasah kemampuan komunikasi khususnya bagi tim Mangsi sih Kak. Jadi ya relate aja sih masih sama ini Kak, cuman for your information seperti itu. Tapi berarti bisa juga ya orang luar juga ikut untuk saat ini masih tim Mangsi sih Kak. Kayak gitu. Oke, mungkin nanti suatu saat gitu ya bisa mengundang teman-teman. Lanjut ya Kak ya pertanyaannya. Tadi kan Kak Gungsri bilang kalau self love itu penting diterapkan di segala situasi, dan Kak Gungsri bilang kalau self love itu berapa rate kepentingannya itu 10 dari 10 gitu. Nah Kak, aku mau nanya gimana sih caranya menggunakan self love itu dengan bijak, karena sekarang ini banyak gitu orang, nggak banyak sih, mungkin ada beberapa orang yang menggunakan self love itu sebagai hal yang untuk melindungi dirinya dia aja gitu. Jadi itu merugikan orang lain yang pertama kan. Kalau self love yang baik itu pastinya itu menguntungkan kedua belah pihak, baik yang lawan bicaranya atau dirinya dia sendiri gitu. Gimana sih pendapat Kakak untuk menerapkan self love itu dengan bijak tanpa merugikan orang lain dan jatuhnya manipulasi seperti itu? Oke. Jadi kayak tadi juga aku jelasin ya, kalau orang udah paham self love secara konsepnya itu pasti dia udah bijaksana gitu, karena self love itu berupa kebijaksanaan dalam menggunakan ego, perasaan, dan kemampuan atau tenaganya gitu ya. Jadi intinya adalah jangan sampai merugikan orang lain, tapi nggak harus menguntungkan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya tenaga kita itu nggak bisa atau tidak mampu untuk dipaksakan untuk membuat orang lain merasakan keuntungan, ya nggak usah gitu. Tapi yang jangan sampai merugikan, itu aja. Terus sama, memang banyak orang yang bersembunyi di balik kata self love padahal dia pakai egonya. Nah itu sih yang jadi benar-benar harus seimbangin aja gitu. Kapan kita bisa pakai ego? Kalau udah bijaksana pasti bisa. Kapan kita bisa pakai ego? Kapan enggak gitu? Kapan kita pakai tenaga untuk diri kita sendiri? Kapan kita bisa bantu orang lain dan lain sebagainya gitu. Self love-nya yang sekarang ini pernah nggak sih kayak dulu waktu belum nih kayak menggunakan istilah self love ini sebagai yaudah melindungi diri untuk dari kegiatan yang sebenarnya kita suka cuman kayak lagi males aja gitu. Pernah nggak sih Kak? Oke, dalam perjalanan ini sebelum-sebelumnya gitu. Iya, pernah. Jadi kayak segala hal aku salahkan kepada keadaan biasanya. Aku salahkan kepada keadaan atau kepada orang lain karena mungkin diri aku tuh udah terlalu capek gitu loh, terlalu
udah terlalu banyak tenaga yang aku keluarkan untuk banyak orang sebelumnya, untuk membuat impresi orang bagus terhadap aku. Dan aku capek, terus jadinya malah kebalikannya yang aku lakukan gitu, malah terlalu egois jadinya. Gitu. Nah setelah akhirnya kemudian kita aku evaluasi terus kan gitu, aku paham bahwa ya harus seimbang gitu, nggak bisa kita cuma mikirin diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, tapi nggak bisa juga kita terlalu mikirin orang lain tanpa memikirkan diri kita sendiri. Jadi kalau dari Kak Agung Sri, kayaknya semua orang tuh pernah menggunakan istilah self love sebagai pelindung dirinya. Pernah. Yang penting tuh evaluasi aja nanti diri sendiri. Selalu evaluasi. Gitu. Oke Kak, nah sekarang kan udah di tahap Kak Agung Sri lagi mencintai dirinya sendiri nih Kak. Pernah nggak sih di tengah-tengah self love ini mengalami hal yang ngebuat Kak Agung Sri nggak sayang lagi sama dirinya sendiri, nggak cinta lagi, kayak aduh aku apaan sih nih kayak gini, yang kayak gitu-gitu, kayak ngerasa kayak aduh benci diri sendiri, yang kayak gitu malahan. Nah kalau pernah, gimana sih Kak cara ngatasin itu tuh kayak gimana? Oke. Jadi dulu pernah ya dalam perjalanan tuh pernah benci terus ngerasa kayak aku tuh nggak akan bisa kayak orang lain kayak gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu, nyalahin diri sendiri segala macam. Terus caranya itu adalah balik lagi ke diri sendiri gitu. Karena biasanya pada fase itu ada bisikan kecil dari dalam diri tuh yang bilang kalau kamu tuh sebenarnya mampu loh gitu. Tapi dia tuh sangat kayak nggak terlalu terdengar gitu. Jadi pada saat itu ya pandai-pandai kita dengerin, terus sama lebih banyak ngobrol sama diri sendiri gitu. Jadi perbanyak ngobrol sama diri sendiri, kayak introspeksi diri sendiri gitu loh, apa yang kurangnya, apa yang lebihnya, yang kayak gitu-gitu ya Kak. Terus berarti sekarang udah bisa dibilang sepenuhnya self love atau belum? Oke. Kalau sekarang sih, kalau dari pola pikir, dari cara pandang dan pemahaman tentang self love, aku ngerasa udah cukup mapan gitu, udah cukup bisa untuk paham. Tapi kalau dari action itu masih selalu aku evaluasi. Karena kebanyakan orang anggap self love itu kebanyakan lebih ke reward dan memberi kenyamanan lebih kepada diri sendiri, itu self love. Padahal sebenarnya self love tuh enggak segitu gitu. Self love itu juga adalah memberi ketidaknyamanan kepada diri sendiri dengan tujuan untuk membentuk diri kita sendiri itu jadi lebih baik gitu. Contohnya belajar itu kan juga sebenarnya nggak terlalu nyaman gitu, tapi itu membentuk diri kita menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak selamanya self love itu tentang reward. Oke. Kak, sebelumnya kan kita udah ketemu juga kan ya Kak, cerita-cerita dari cerita Kakak, aku dengar juga cara ngatasin waktu Kakak lagi nggak cinta sama dirinya sendiri tuh memberikan reward. Salah satunya reward istirahat, terus juga ada reward makan. Nah karena salah satunya reward makan, gimana kalau kita karena sudah ngobrol panjang lebar nih Kak, lumayan panjang lebar, terus kayaknya Kak Agung Sri juga tadi baru dari perjalanan jauh pasti lapar kan Kak. Gimana kalau kita pesan makan dulu Kak? Oke, karena kita udah pesan makan, sambil nunggu pesanan datang nih Kak, aku pengen tanya ke Kak Agung Sri, apakah ketika kita udah mencintai diri kita sendiri itu sudah menjamin kebahagiaan seseorang atau belum Kak? Oke. Kalau menurutku ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri dengan cara yang bijak, pasti kita bisa pastikan kita akan bahagia. Seberapa yakin Kakak bisa bilang gitu? Maksudnya apakah dengan Kakak self love sekarang ini benar-benar bahagia banget, atau masih ada sedih-sedihnya gitu nggak sih Kak? Kalau sepenuhnya bahagia tanpa ada rasa sedih tuh nggak mungkin ya. Cuman dalam artian kita tuh seimbang gitu. Hidup kita tuh seimbang dan oke dan bahagia gitu. Intinya kalau udah self love tuh rasa hidupnya tuh lebih tenang. Iya, lebih tenang gitu. Oke. Makasih Kak. Ya, makasih Kak. Oke Kak, kalau emang makan di Mangsi ini nggak afdol kalau nggak pakai saus kopinya sih Kak. Ini baru ya? Baru lihat. launching Agustus kemarin. Gitu. Namanya saus kopi, emang ada kopinya? Ada kopinya, kandungan kopinya 15%. Sisanya ya
ya kandungan campuran saus pada umumnya ada Jadi tomat. penasaran gitu ya. Coba aja Kak, pasti ketagihan Kak. Kopi jadi saus. Jadi nikmat Kak. Kak Gungsu suka pedes, pakai chili Iya, oilnya ini Kak. lagi aku coba. Kita campur-campur jadi enak, mantap. Oke. Oke, coba ya. Selamat makan. Selamat makan. Cocok. Gimana Kak? Berikan komentarnya Kak, biar teman-teman Mangsi ini tahu gitu yang belum pernah coba, biar tertarik untuk datang Kak. Keluarkan Tadi- influencermu Kak. Tadi pikiranku kan karena dia ada kopinya tuh kayak takutnya aneh gitu ya. Tapi ternyata nyambung ya. Serunya daging panggang saus kopi. Hei, kenyang nggak Kak? Udah dong. Enak nggak sih Kak? Iya enak banget. Aduh, ini aku bersih nih Kak Gungsri, sayur-sayurnya masih gimana ini Kak Gungsri ini, aduh. Soalnya aku fokus banget sama grillnya. Oh, gitu. Kalau di Mangsi aku emang suka banget sama grillnya. Oh gitu, empuk nggak Kak? Iya empuk sama dia tuh masih juicy gitu loh. Jadi aku emang suka banget sih. Kok apalagi dipaduin sama saus kopinya ya Kak ya. Aduh, pokoknya udahlah. Sudah dimasuk perut semuanya kan Iya. Kak? Tadi kita ngobrol udah, kita terus makan juga udah. Sekarang gantiannya Kak, kita games dulu ya Kak ya. Oke. Ini seputar Ada games juga ya. kakak dan Mangsi ceritanya. Iya. Oke kan Kak? Ah. Jadi akan aku kasih 5 pertanyaan, dijawab secara cepat. Oke Kak? Mm-mm. Oke, udah siap? Siap. Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Kapan sih Kak Gungsri pertama kali ke Mangsi? Pertama kali Januari ini. Januari 2021. Oh baru ya Kak ya? Oke, terus menu pertama kali, Iya. kenapa Kak? Gimana Kak? Mau ngomong apa Kak? Desember kayak Oh, Desember 2020. Oke, dirubah lagi ya guys, jadi Desember 2020. Terus, menu pertama kali waktu ke Mangsi itu apa? Waktu itu di Tekumar aku beli pizzanya. Oh, pizzanya. Oke, itu enak juga ya Kak ya? Oke, terus ke Mangsi biasanya sama siapa nih Kak? Sama Kok sama ketawa lu? sama teman waktu Teman, itu. yakin teman aja? Sama pacar juga. Oke. Oke, kalau menu andalan ke Mangsi? Menu andalan itu apa sih namanya ya? Boneless chicken. Chicken. Oke. Terus sekarang yang terakhir Kak, rate 1 sampai 10. Berapa untuk Mangsi? 9,5. Tinggi juga ya. Terima kasih ya Kak. Iya. Oke, sekarang gamesnya udah. Sekarang lanjut lagi deh Kak, ngobrol sedikit lagi. Oke Kak, sekarang kesimpulannya Kak. Jadi menurut Kakak, self love itu egois atau enggak sih? Self love itu beda sama egois ya. Jadi tolong dipisahkan self love sama egois. Self love itu adalah kebijaksanaan dalam menggunakan ego, terus menggunakan perasaan dan menggunakan tenaga. Jadi kesimpulannya beda ya guys, Iya, perbedaannya beda. itu udah dijelasin tadi sama Kak Gungsri. Oke Kak, sekarang udah hampir di penghujung. Coba sampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin sekarang lagi struggling nih Kak, mencari jati diri untuk bisa mencintai diri sendiri, atau lagi berusaha konsisten untuk tetap bisa mencintai dirinya dia sendiri seperti Kak Gungsri sekarang ini. Silahkan Kak. Oke, jadi buat teman-teman Mangsi, aku berpesan kepada teman-teman untuk lebih memahami apa itu self love dulu sebelum actionnya ya. Jadi pahami dulu self love itu bukan ego. Jadi tolong dipisahkan antara self love sama ego. Self love itu adalah lebih ke kebijaksanaan dalam menggunakan ego, terus sama perasaan dan juga tenaga kalian. Dan fokusnya adalah untuk membentuk diri sendiri menjadi versi yang terbaik. Terus pesanku juga untuk memulai self love itu dimulai dari menyelami diri sendiri dulu, apa yang sebenarnya kita suka, dan lepaskan pikiran kita dari impresi orang-orang. Jadi kita fokus sama diri kita sendiri. Oke, berarti bandinginnya jangan sama orang lain ya guys. Iya. Kalau udah bandingin sama orang lain berarti udah nggak self love. Jadi bandinginnya diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu ya Kak.
Oke, itu pesan-pesan dari Kak Gungsri dan perlu dicatat kalau ternyata self love itu tidak egois, guys. Oke, sekarang ternyata udah lumayan panjang ngobrol, udah selesai juga nih Kak. Ternyata obrolan kita, mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Jadi terima kasih juga untuk Kak Gungsri udah berkesempatan hadir di tengah kesibukannya. Terima kasih juga sama teman-teman Mangsi yang sudah nonton sampai akhir, sudah mendengar perbincangan kita tentang self love itu egois apa enggak sih. Jadi kalian sudah mendengar tadi kesimpulan dari Kak Gungsri, sekarang tinggal kalian nih, gimana kalian sudah merasa mencintai diri kalian atau belum, bisa komen. Terus juga kalau kalian punya ide nih untuk obrolan selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan catat, terus kita akan gunakan ide-ide tersebut ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, terus juga di subscribe YouTube-nya Mangsi Grill, dan di follow Mangsi Grill dan TikTok-nya Mangsi Grill. Oke, jangan lupa juga boleh follow apa Kak? Gungsri 64 di TikTok dan Instagram. Oke ya. Cukup sekian guys. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Seru